Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat Didi Family, mari kita ikuti materi penilaian dari tim Lomba Kampung Bersih Makin Berani Kabupaten Bekasi. Itu hanya salah sebagian contoh saja. Jadi ada sih fotonya beberapa gitu kan. Boleh. Nah, Amin. Ibu sekarang ngobrol aja. Iya. Sejarahnya sampai ada bank sampah itu, pencetusnya siapa, kemudian latar belakangnya apa. Sambil ngobrol aja kita. Sebetulnya awal mulai itu karena kita itu kesulitan ya buang sampah waktu truk sampah tidak datang. Jadi kan waktu itu Burangkeng overload ya Bu ya. Ada liburnya ya. Pernah ada apa longsor tahun 2019 Sebelum pandemi ya. Ya sebelum pandemi. Jadi kita sudah ada kendala nih pembuang sampah, jadi truk sampah itu nggak datang selama hampir 2 minggu. Oh gitu. Jadi kita kesulitan gitu, jadi sampah numpuk, polusi juga bau gitu kan. Udah gitu udah ya nggak nyaman juga dilihat kan sampah numpuk. Jadi Dialerin ya? semuanya karena kan truk sampah ini tidak datang, kita sampah mau buang kemana kita juga bingung. Kemudian tercetuslah dari Pak RT bahwa kita harus ada inovasi gitu. Waktu itu RT Pak. Di sini ada 6 RT. 6 RT. Jadi memang tadinya berkesinambungan karena saya juga sebagai kader posyandu di RW 16. Boleh saya bilang kita dirikan untuk RW 16 nih gitu, untuk posyandu juga. Jadi biar bergabung gitu kan. Jadi kita nasabahnya Sinergitas ya, posyandu dan sampah itu udah pasti. Iya, jadi dari situ kita mulai. Jadi awalnya itu karena kita kesulitan buang sampah, dan sekarang kita ini harus ada bank sampah gitu. Memang waktu itu kita mencoba menginduk ke bank sampah yang sudah ada di RW 17 gitu. Kita belajar dari situ, nah di situ dapat ilmu, jadi kita mendirikan bank sampah. Jadi memang dari warga awalnya swadaya masyarakat, dan sekitar bulan Juni pemerintah. Jadi mulai dari bulan Juni itu karena kita keterbatasan tempat, jadi sistem kita itu angkut nimbang angkut karena kita gitu ya? Iya, karena kita belum punya gedung, karena kan namanya di perumahan kita tidak bisa sembarang pakai rumah orang, Ada izin dulu ya kan. izin ya gitu. Jadi ya sudah kita gunakan pos kamling nih, jadi pos kamling RT 4 kita manfaatkan untuk lokasi penimbangan. Jadi dari situ kita Itu sampah apa yang diangkat? Sampah yang apa namanya, yang seperti plastik Pak, tapi bukan plastik seperti ini, tapi seperti ini kita pilah. Kita pilah Pak, yang artinya sampah dapur Pak. Kalau Sampah dapur ya, sampah dapur. yang dibuat sampah dapur ya. Dapur. Plastiknya ada yang dikumpulin. Ini harus dikumpulin. Kalau ini dikumpulin. Ini sayang. Asyata. Jangan ya. Seperti bangsa. Ujung-ujung gang ada pemilahan sampah Mau lewat bang. Mau lewat tuh lewat. Lain yang sama dapur yang dibuang. Iya. Ya, ada mungkin ada daun Pak, ada daun, ada plastik yang ini dibuang juga. Kalau plastik Lewat. Ayo silakan. ada khusus. Gimana? Sampah dapur yang dibuang, terus sampah lain dapur, plastik ini didaurkan ya. Ini ada tempat khusus itu apa itu? Ya tempat yang Iya Pak RW, gimana? Ini aku lagi wawancara. Ada apa Pak? Tiap minggu kita ngadain pengambilan gitu. Misi apa? Kita ada bank sampah kan bulan sekali, jadi per minggu itu karena istilahnya tempatnya belum memadai ya, istilahnya itu baru buatan UMKM di sini gitu. Jadi untuk
alokasinya belum banyak, jadi ngambilnya per minggu dari lorong masing-masing. Nah setiap bulan lorong Itu lihat aja kita papan alihkan ke bank besar. yang Ya, ada tempatnya. ini lagi wawancara. Ada Lagi wawancara. tempat tampungannya ada. Ada. Ada yang tanggung jawab. Ada kita kayak pemilahan sampah kayak gitu. Ini salah satu. Umpama ini ada tempatnya Bu ya. Ada yang satu orang yang tanggung jawab di tempat itu ada nggak? Ada. Koordinator boleh. Ada koordinator gang masing-masing gitu. Jadi setiap hari sebelum pengambilan sampah biasanya dikoordinir ya, kumpulin di satu tempat, ntar kita disetorkan. Oke. Ini sini. Menurut Ibu ya, lingkungan sini masih kategori kotor. Nanti kotor kalau udah itu udah baik. Ada baik. Ya. Oke. Nanti kita akan cek ya, artinya tadi penunggang nanti pakai bisa dapat sampah enggak, nanti kita cek kalau emang betul dicek dan menunjukkan berarti antara yang disampaikan tadi nyambung ya. Itu yang pertama. Ada lomba. Jadi kalau untuk sampah plastik itu kan kita bank sampah tidak menampung karena memang jadi anak-anak mengumpulkan ini plastik nanti jadi apa ya, Pak Malik itu yang sampah yang pindah itu dia mengajarkan khusus bahasa Jepang. Jadi awalnya gitu ditukar dulu. Oh, ditukar dengan plastik. Ya, jadi anak-anak mengumpulkan plastik sedikit botol itu jadi ekonomi. Ekonomi itu kan jadi misalnya jadi belajar. ongkos itulah. Gitu, Jadi ongkos kita tak dapat ilmu gitu. Ya, tapi karena kemarin sempat terhenti ya Bu, sempat pandemi gitu, jadi belum berjalan lagi. Tapi itu semua nanti akan kita lagi. Ya. Apalagi terus yang kayak apa produk yang dari kertas apa bungkus kopi gitu ada Oh juga. iya, banyak Bu. Tahun kemarin udah ini ya. Jadi karena memang nilai jual itu istilahnya Bu ya. Jadi beberapa ibu-ibu hanya untuk kerajinan di rumah gitu. Jadi memanfaatkan saja. Tapi Kita sudah ada yang ikut- dijual. Ada Bu, makanya kita produknya sedikit ya Bu Lurah kemarin ikut kita di Bank Sampah Bekasi itu ada pameran. Iya. Kan waktu apa itu halal bihalal akbar gitu itu dibawa juga ke sana. Jadi kita belum bikin lagi karena kan ngumpulkannya harus banyak. Jadi sementara masih di warga sekitar ya. Di rumah sendiri ya. Iya, kalau di produk dijual sudah juga. Jualannya ya di itu Bu, di pameran itu Yang UMKM itu Iya, UMKM. juga. Iya, kebetulan di kita juga ada UMKM. Jadi sebagian nasabah kita itu membeli produk dengan menjual sampah. Jadi nanti kita juga ada keran gitu ya. Ya, kita juga ada UMKM ya Bu Lurah. UMKM itu jadi produk warga, kita jual di warga gitu. Nah, bahan bakunya Bank Sampah menyiapkan. Bank Sampah menyiapkan berupa ya sembako. Nanti nasabah membeli dengan sampah. Nah, kebetulan nasabah juga itu sebagai pelaku UMKM, jadi dia jualan gitu. Jadi untuk bahan baku produk dia gitu. Jadi kayak terigu, gula, minyak itu kita Bank Sampah yang menyediakan. Jadi alhamdulillah ekonomi sirkulasi itu berjalan juga Mulai ya. sudah bangkit lagi. Sudah bangkit lagi. Jadi kita ada setiap Sabtu itu ada bazar jualan gitu. Jadi Sekitar warga aja. iya sekitar warga aja. Jadi karena memang Warga tujuannya warga lah untuk ya. membangkitkan ekonomi warga gitu. Jadi kita ada tiap Sabtu, Bu Lurah juga sudah tahu gitu kan. Bu Lurah waktu itu yang membuka. Lurahnya udah ngeborong. Oh, ngeborong waktu pembukaan. Kita dibuka sama Plastik yang anorganik juga. ya anorganik sih, anorganik kan sayuran. Kita juga dari organik itu ada membuat namanya ekoenzim. Ekoenzim. Jadi itu kita mengumpulkan sampah
buah-buahan, sayuran itu, kemudian kita fermentasi dengan molase, nah itu jadi pupuk, dan itu juga bisa untuk sebagai antibakteri. Jadi sanitizer ya, sebagai sanitizer ya, ya. kemarin. Jadi kemarin pas pandemi itu berguna juga ya. Jadi ya. bikin sendiri. Ya, memang Dijual nggak? Apa buat konsumsi sendiri? sendiri Keluarga aja. keluarga aja. Jadi sekarang saya produknya udah habis karena waktu itu boleh dimasukkan ke empang jadi untuk menjernih air juga. Oh bisa juga, nggak jadi bikin mati ya. Karena memang kan dari bahan Dari alami ya. iya, malah menjernihkan air bu. Sebenarnya karena sedikit nggak terlalu berpengaruh, tapi intinya tidak ada yang terbuang. Kita berusaha tidak zero waste gitu ya. Jadi nggak ada yang semuanya termanfaatkan dengan baik ya. Bisa Karena masalah terbesar dalam rumah tangga itu adalah sampah. Iya, karena kita juga prihatin Bu Rangkeng sudah overload ya. Jadi saya juga sama Bu, di rumah saya juga kan pengangkutan sampah itu Rabu dan Sabtu. Waktu itu kan 3 minggu tidak ngangkut karena kurangnya sedang ditutup ya yang ada demo itu kan. Nah itulah, tapi di rumah saya juga sudah ada sih bank sampah. Malah ketua BSD-nya alhamdulillah saya tinggalnya di Badan Sakinah. Oh iya, kemarin saya minta warga Sakinah Bu, Iya. sama Pak Sunap. Iya, Bu Hapri, Bu Eni ya. Iya. Ya udah memang. Oh iya, beliau guru saya lah. Iya, beliau tokohnya di kami. Jadi saya juga Dari wilayahnya yang dari itu Kalian jalan aja. yang dari apa kopi bubuk kopi ya ada nggak di bawah ya Karena sebagian kita jual ini bikin berapa lama? Harus banyak itu bikin. biasanya bikin ini berapa lama Kalau itu bisa kalau orangnya ada pintar sih 2 hari. ya Sudah dikumpulkan. seblak udah matang. Masya Allah itu tolong di mobil damkar ada rantang banyak banget Biasanya ada Bu, kita ada laporan juga saya ada dari Bali. SK-nya ya Iya, ada sudah mau ini SKTM untuk ini ke waktu Basnas Bu. ada SKTM nya di aduh ini saya udah nggak Bu, nanti aja saya belum jadi kau konsentrasi nih ini nyuruh saya nilainya cepet ya kayaknya biar cepet nilainya ya kayak ini mah arahan Bu Lurah kayaknya Ini Bu, kita ada biar nilainya kayaknya biar pertanyaannya nggak banyak kayaknya ya ini ini tali dari apa ini itu loh Bu, tali peti. oh iya jadi kaku ya tapi ternyata ya nggak kayak dari itu ya Iya, ini dari seperti ini juga apa dari kain perca. Ini juga apa kayak itu apa Bu, jempal lah, jempalnya apa ya? Gitu. Katakan panas. ya sami jempol orang yang ngerti jempol kalau bunok mungkin Bu Camat nggak ngerti karena dia ya beda wilayah beda suku orang seberang Ibu ke suami udah lama di Bekasi. ini jadi dari peti itu ya jadi kaku itu Iya, ini juga dari tali kur. Kalau ini sih bukan produk sampah, tapi kita juga UMKM. memang bikin sengaja Iya, bukan dari bikin sengaja. sampah Saya nggak dibawa ini tasnya, udah saya beli soalnya. oh Bisa buat kondangan Bu, gitu. Masya lumayan. Allah. Nah ini kita dulu apa tanaman itu obat, toga praktek hidup. Dulu ada warung hidup, cuman karena begitu musim panas, Ibu PKK ada Pokja 3-nya enggak? Sini Pokja 3 sini sekali ini nyiram. Pokja 3 ikut ada enggak? kita itu di lokasinya terbuka ya Bu ya. Jadi ada ayam, ada kambing. Jadi kita tuh gimana ini mau mulai lagi? Kerja. Iya. Garing ya Bu. Oh panas. Iya, kambingnya Bu diabigin itu kayak hayang sanes nu abi, ucing sanes nu abi, tapi kayak itu ya Bu Lurah udah tahu tuh di Empang itu di RT 4 tuh ada Kalau misalkan Digantung berarti. Digantung.
Iya, terjemahkan itunya apa namanya medianya diganti teh. Jadi pakai yang apa sekarang kan ada galon yang dibelah dua ya, bisa itu Ada kita bikin juga itu, cuman ya karena udah beberapa tahun udah mulai kurang bagus juga gitu kan, dari karena udah lama dibikin ya. pot gitu kan di bawah, jadi dia nyerap air. Kemudian ada juga kita itu apa ya Bu, dulu tuh mau bikin ini apa briket. Rencana mau bikin briket dari tumbuhan dari ranting gitu. Cuman terkendala karena kalau di perumahan nggak boleh buat produksi. Ya nggak boleh lah. Jadi kita terkendala tempat nih Bu Lurah. Iya. Sebenarnya kalau untuk pemudanya itu lebih bagus kita Karang Taruna itu dirangkul gitu. Tadinya saya mau begitu. Jadi karena briket ini ternyata pangsa pasarnya lumayan. Gitu. Jadi apalagi briket dari batok kelapa. Iya. Jadi kita mau ke sana, cuman ya belum ada fasilitas. Pertama dan kedua itu kemarin kita mau coba, ternyata nggak boleh ada produksi. Nggak boleh ya. Kalau di perumahan biasa lebih Ketat perizinannya. Jadi iya. sensitif ya, nggak semua sama Bu Iya, ya kan. betul. Sekarang saya tanya, selama dari awal sampai sekarang nih ya berdiri Bank Sampah itu apa sih kendalanya? Modal tempat. Iya, kami ingin memberdayakan ibu-ibu rumah tangga untuk bisa menghasilkan gitu kan. Kita mau merubah sistem sistem dari persampahan ini, jadi memang harus terjun langsung ke masyarakat, membujuk gitu istilahnya ya, bahwa ini ada nilai uangnya gitu, ini ada nilai. Dan itu tidak mudah loh Bu. Tidak mudah memang, kendala gitu. Sehingga saya tuh ini RW 16 tuh berapa kakak Bu? Nggak cukup sekali pasti. Iya betul. kan. Jadi kita cuma dapat beberapa aja gitu Iya. dari Tapi paling tidak ada lah ya dari sekian. Dari 100 adalah 10, 5 lah yang selalu sih ada. Ya memang itu PR kami sebagai bank sampah. Nah itu kendalanya. Yang pertama kita secara edukasi dari KLH kepada untuk kita, kalau misalkan ada yang belum, Bu ini loh nilai sampah yang sudah itu bisa begini, bisa begini, bisa begini. Ini mempunyai nilai ekonomi tinggi. Kadang-kadang kalau saya bicara orang tuh kurang begitu itulah gitu. Tapi kalau dari dinas terkait, oh iya ini orang yang memang sudah tahu gitu ini fakta gitu. Jadi udah memang di bidangnya gitu. Kemudian jadi lebih kuat, lebih dipercaya, lebih iya, dengar gitu, biasanya lebih ya didengar. kan. Karena kemudian dari produk yang saya seperti ini ya Bu ya, terkendala pemasaran. Karena orang masih menilai apa sih sampah upcycling gitu kan, nambah nilai jual tapi tetap aja nilai sampah gitu kan, kesannya sampah padahal orang tuh kreativitas itu mahal gitu. Betul. Tapi ya benar ya terkendalanya kita bikin produk jadi tadi gitu, terkendala pemasaran kemana kita harus memasarkan. Ada sih Bu di UMKM, tapi kan event-event tertentu itu belum ada yang standby untuk misalkan di Bekasi itu ada loh Foxy yang di Jababeka itu loh, itu kan memang UMKM dari mana-mana ya kan. ya tapi ya kurang belum masuk ya. Nanti bisa lewat bank sampah yang BSB itu ya, ibu bisa memasukkan satu, kan ada Foxy nanti disalurkan, nggak harus ibu cuma lapor nih saya punya produk ini gitu kan, bisa sedikit. dulu ada ya Bu ya di Jababeka depan Al Azhar itu ya Bu ya. Iya itu Foxy itu, Foxy itu ya? masih ada sekarang, masih ada. Itu jadi tapi kebanyakannya makanan ya gitu. Jadi tapi itu juga ada teh yang produk-produk itu juga ada gitu, cuman kebanyakan makanan. Kalau di sini makanan di Lurah udah ada. Makanan kita UMKM di tempat Bu. Oh gitu. Iya ada bikinan Bu ya. Mas sekarang masih Lurah. Masih. Itu udah dijual keluar apa masih keluar? By pesanan itu. Oh udah. Kenangan darahnya bawa. Itu di mana? Tempatnya di sini? Bukan. Di RT lain. Jadi Tapi kita satu RW. Iya satu Satu desa. Oh satu desa, beda Jadi RW. kita beda RW. Jadi saya pelatihan gitu. Pelatihan di sana. Iya, pelatihan bikin rengginang. Pelatihan bikin rengginang. Iya Bu, terkendala sumber daya. Sumber daya dan modal Pasti. Cuman selalu ada jalan ya, bismillah. Nanti ke depannya mungkin Iya, ya. satu-satu. Yang penting ilmu kita sudah ada nih, tinggal praktek doang. Kan? Yang penting ada channel yang bisa saya itu
Jadi intinya di sini tuh organik dan anorganik sudah ada. Hanya pemasarannya masih di lokal saja, ya kan. Sesekali dibawa keluar, tapi itu pun belum berkembang ya kan. Ya, gitu. event-event tertentu Bu. Betul. Jadi memang kalau misalnya yang sudah biasa ada nih toko ini kita udah kemana di luar dari Cikarang Utara gitu kan belum ya kita memasukkan, jadi hanya dari event tertentu sama dari warga untuk warga oleh warga. Sekarang dari bank sampah harusnya Pokja 3 nih, soalnya Pokja 3 itu kaitannya sama bank sampah ya, sama semua sih. Kalau di sini ada ini Bu, ada kan ada aku hatinya PKK ini. Ada nggak? PKK ada. Aku hatinya PKK udah ada. Aku hatinya PKK beda sih. Tanam kayak ada toga gitu, ada. Iya. Posyandu ada. Di sebelah posyandu ada tanamannya. Belum ada. Karena kita udah pernah nanam dekat itu Bu, dekat Kering. bukan dekat Oh, jadi habis Bu, jadi sekendar-kendar. memang kalau di perumahan itu fase-fasenya kan tidak semua bisa kita pakai ya kan, ada yang tertentu nggak boleh dipakai. Kebetulan saya juga pada posyandu yang udah berusaha Bu, tapi ya lihat ibu sendiri ya Bu, jadi dekat dengan fasilitas umum banyak anak-anak. Posyandunya sendiri di rumah Ada sama anak. budidaya lele, ikan, Ada, apa gitu ada. di sebelah mana? Di Empang depan Bu, itu RW 16. Jadi ada Yang mengelola dulu tuh ada Satgas Mangjaka namanya. Satgas Mangjaka itu yang seperti itu Bu. Ada pakai rompi gitu. Kebetulan saya juga pengurusnya. Jadi kami tuh dapat bantuan dari Dinas Perikanan untuk mengelola mudik damar itu ya. budidaya. Kemarin tuh Tapi dia sudah ke Empang, apa masih Sudah, dipakai di ember? Jadi Awalnya sekarang- kan dari ember dulu ya? enggak Bu, kita langsung di Oh langsung di Empang. Ramba. Oh langsung Ramba. Jadi Ramba. kita bikin Apa aja tuh, lele apa lagi? nila aja Bu. Oh nila aja, lele belum? Lele ada, lele ada. Tapi memang udah sekarang udah menyatu gitu. Jadi Sama itu. Jadi kita berdayakan kolam itu untuk mancing aja. Keramba aku dulu. Keramba jadi bikin dari Kayak itu ya, jali-jali gitu tuh ya. bambu Dia kan kita dari bambu kotak gitu kan. Terus ada jaring-jaring. Jadi kita keramba aku Bu. Dulu bikinnya rame-rame tahun Itu ada di RT berapa? RW 16 Bu yang punya. Oh, yang RW 16. Di sebelah Jadi, mana, di depan? Di depan. Lokasinya di depan karena memang itu bukan paspres. Iya. Jadi kita izin guna aja. Izin ini ya. Penggunaan aja, bukan penggunaan milik lahan tanah. pasos, bukan hak milik. Jadi punya pengembang guna bangun gitu. Pakai. Guna pakai. Jadi tetap kita harus ya kapan-kapan diminta ya harus mau gitu. Makanya kita tidak bisa berpuasa. Tapi ada di depan. Kalau mau lihat di Empang boleh. Boleh. Ini Bu kesana Itu apa namanya? Kompos ada? kompos Bikin tidak kompos ada. sendiri? Ada Bu, tapi sekarang Bikin sendiri ya? Tapi ditanam Bu, kita susunnya lubang. Oh, jadi lubang. Tidak berbentuk Karena bikin loseda tadi kami mau bikin loseda terkendala dana karena kan harus pakai pipa besar Bu, pipa besar bolong-bolong dulu kita pakai ember, jadi pakai ember besar, jadi terlalu overload. dipakai pupuk nggak ada? Iya sudah Termasuk kepakai, Bu. itu semua ya? Iya termasuk. Jadi ada satu mungkin kalau mau sih udah tapi di RW 17 jadi modelnya data terawang karena itu mau diterapkan di RW 16 nggak bisa Bu. Nggak ada izin gitu. Saya RW 16 saja, jadi komposnya belum ada. Komposnya sudah terpakai Bu. Kita Tapi ada kalau nambah. sampah semuanya intinya sudah recycle semua ya, sudah termanfaatkan ya, dari mulai sampah organik, anorganik, yang rumah tangga, yang sampah-sampah bekas acara-acara gini juga sudah Udah ada nilainya sekarang udah ada dikumpulkan sama warga udah mulai mengerti sih warga gitu. Cuman Ya apa-apa, ayo mangga, nanti aja dikesinin dulu aja bisi itu. ya sok ambil kan udah tuh Bu. Gak usah, jangan. Terus ini saya pengen lihat ya. Ada yang nanti saya beli ya. Saya pengen lihat tanamannya. Ada toga, warung. Iya, Bu RW yang mana ini? Bu RW yang mana? Lagi Kenalan dulu sama Bu RW-nya tuh. Bu RW toga ada di sebelah sana dan itu ada tanaman Bu RW juga nanam makanan. Jadi itu atau batas Ya, oh gini, pinggiran sini. Ini apa ini? Ini buat apa ini? iya Bu tanggul. Jadi Buat ada yang juga buat nyeblak di sini. iya. Nah, yang tadi dia ada di videonya itu. Iya, dan kemudian di sebelah sana juga ada warga yang menanam anggur,
Jadi pemanfaatan lahan rel ini ada yang nanam sayuran juga. Ini panjang ini. Udah, ini rumahnya mamanya nanamnya di sininya. Oh, seberang sana. Seberang rel itu ada Itu boleh. ya boleh. Tapi selama ini aman. Aman jadi karena Sudah menghasilkan kan? sudah Oh, sudah. sudah panen cengek, Oh, dulu udah coba nanti Pak RT sebelah sana suruh. udah panen kangkung. Oh ya Allah, Kayak seru, gitu. Jadi seru. ketahanan ekonomi kita udah coba. Ada ikan nila ya? Apa? Nila ya? Nila. Dulu kita ada juga bikin abon lele. Oh pernah? Dibimbing sama guru. PKP. Jadi sebetulnya kalau bank sampah dengan pekerja itu pasti karena memang itu kan masuknya ke sekolah ya. Jadi saya kebetulan saya di Pekerja juga Bu kabupaten, jadi kita bisa banyak ngobrol ya, sharing ya. Kapan-kapan kalau misalnya ada apa ya, kalau kita kan bazar ya Teh, sering bazar, nanti produknya bisa dikenalkan sama Bu Camatnya. Oh gitu ya. Bu Camat nanti kata Bu Yudi suruh bawa dong gitu. Dia ada salah satu dari RW 16 ini bawa di kecamatan ya. Boleh nanti saya lihat ya Bu Camat ya. Difotokan aja, difotokan buat aku lapor ke bahwa di RW ini sudah ada, ini produknya sudah di kecamatan juga. Bang sama akrab Bu ya. Namanya akrab ya. Apa tadi singkatannya? Aman, apalagi kreatif, bersih. Terus anggotanya berapa sih? Anggota pengurus Iya, pengurus sama yang nabung-nabung itu loh, Bu. ya pengurusnya ada 8 orang. 8 orang. Itu dari semua RT ada. Apa satu Ada RW? perwakilan. Iya perwakilan. Jadi nasabah kita dari semua RT. Jadi kalau nasabah dari semua RT. Alhamdulillah bisa ketemu. Gak apa-apa, saya cuma mau kenalan aja dari tadi nyebutnya mana ini Bu RW. Ya karena mencakup RW 16 sebenarnya. Jadi itu dari semua RT ya? Ya, dari perwakilan aja gitu. Ya, Ya. maksudnya ada salah Ada. dari 6 RT itu ada, ya kan? Nasabah Jadi- banyak. Betul. Kalau nasabah mah dari semua, Iya. tapi pengurusnya ada dari masing-masing RT ya kan. Jadi biar dia mah RT itu mulu, RT itu mah. Ibu kan biasanya lebih repot dibandingkan dengan kita. Ini strukturnya sudah ada juga. Oke, struktur. Kita juga udah masuk absorpsi Bu, udah. Oh, udah ada nih, ini udah masuk ya. Ada ini buat itu Teh. Udah masuk. Betul, ini strukturnya juga udah. Bahwa udah ada strukturnya, udah ada. SK-nya ada ya? SK itu ya Bu, bank sampah ya. Di sini ada. Coba saya mau lihat aja. Kan apa? Bank sampah, tapi saya tahu itu dari mana kalau di pengurus ada SK, berarti saya udah tahu ya. SK bank sampahnya. SK-nya Ya, mau ya. Semua. Oke, saya lihat ya. Karena kan dulu wajibnya satu RW satu bank sampah minimal Betul, ya. iya nggak boleh. Jadi nanti takutnya kalau ada 2 atau 3 nanti berantem. Iya, jadi satu aja, satu aja. Potret. Nanti dari Bu Camat tambahan lagi yang apa yang ada di kecamatan bisa nambah. Kecamatan kasih yang bank sampah akrab ada Iya, pajang ini ini tadi foto itu. Kirimkan. Inovasinya apa sih? Inovasi dari bank sampah ini apa?
selain membuat ini nih ada kegiatan apa misalnya belum ada, masih rutinitas dengan kegiatan pengumpulan sampah, misalnya ada apa ya sesuatu yang beda dari kegiatan bank sampah tapi mengatasnamakan ada bank sampah. Kita ada lomba Lomba mewarnai gitu. Jadi hadiahnya kita dari bank sampah. dari hasil itu. Iya, jadi kita memberdayakan dari lomba itu kita ngajak UMKM yang jadi anggota nasabah. Jadi kan belanja ke kita, jadi kita mengadakan bazar itu apa produk-produk warga dijual pada saat lomba. Kalau jargonnya bank sampah akrabnya apa? Tetap akrab. Oke, singkatannya? Akrab itu Bu. Oh, tetap akrabnya ini aja. Iya. Oh, jargonnya ya? Iya. Ada ya, tadi ada sertifikat apa asumsi gitu ada. Oke. Bentar. Jadi kita juga bantu ini apa yang punya SKPM. Itu Kita bantu permodalan. oh gitu. Iya, dari Ada banyak. banyak tapi kita dibatasi 10. Betul. Yang dari mau ke Basnas itu ya? Iya. Ada di ipar saya di Basnas. Ada ipar saya pengurus Basnas. Iya. Jadi dari sini kita bantu permodalan. Jadi biar mereka tuh jualan. Biasanya dapat Kita produktif, nggak berupa beruang. karena kita mau Dapat apa gerobak apa gitu? Oh enggak berupa uang dan basnas untuk dikelola. Jadi untuk bantu yang Tapi nanti ada laporannya juga. sudah Sudah. laporan. Jadi maksudnya dikasih nih uangnya ya, Iya. terus muternya gimana itunya Iya. ada laporannya Ada juga. laporan Itu berapa? 3 bulan. 3 bulan sekali. Ada perkembangan atau kemunduran atau maju atau harus nanti ada tambah ya Iya. kan? Dari evaluasi dari situ kan. Iya. Saat ini Tapi nambah terus. Udah berapa Kalau- kali dari Basnas? Baru satu kali. bank sampah satu. Satu kali. Tapi itu terus mutar. Kita puter. Nanti tapi ada penambahan lagi nggak nantinya? Kalau misalnya kita berkembang nih bagus. Iya. Nanti mungkin kedepannya ada Ada ya, sih, tapi sekarang masih belum. Belum. Udah berapa lama dari Basnas? Kita dari tahun kemarin Bu. Tahun lalu Iya. Bank Sampah Akbar ya. Akrab ya. Tapi di sini belum ada CSR jadi masih swadaya masyarakat ya kan. Agak susah Bu. Iya sih kalau di sini soalnya karena PT-nya itu ya kurang ya. PT juga tertentu ya Bu. Sebenarnya yang sudah kalau bank sampah sih ke pusat gitu kayak Coca-Cola kan pusat Bu. Jadi Betul. yang Tapi enggak Bu, selain dari bank sampah, ini udah ada masuk CSR belum? Kayak buat posyandu, misalnya ada gedung ya kan? gedung udah dari bantuan dari desa. Oh, bukan dari CSR, bukan dari PT. Bukan, jadi kita bantuan dari desa. Ada di desa anggarannya ya. anggaran desa dibantu warga. Kalau Satu. tadi Oh, iya, jadi satu. kita dari desa berupa bangunan gitu. Nah, kalau bisa Menata semuanya pokoknya. gitu. Mager. Kalau kata bahasanya dari desa mentahnya nih tuh ya, nanti yang mengolahnya jadi matang tuh warga juga. Ya enggak juga kontraktor disediain sama desa. Cuman untuk pelengkapnya kan kalau dari desa gedung saja. Betul, karena isinya semua dari kita swadaya. Jadi di situ Maksudnya kan tokos ya, jadi dia membantu di posyandu itu. dia punya perusahaan juga mungkin itu ya termasuk CSR juga ya. Iya. Boleh dimasukkan juga. Boleh, jadi tuh karena kan kalau itu menjadi PT misalnya kan, Dia punya dari PT-nya ia punya perusahaan. Nah, saya itu sudah itu membantu tapi memang tidak berbentuknya apa bangunan bisa dimasukkan Bu. Dari CSR ada di mana? Kan dari warga karena warga kami juga yang punya PT misalnya gitu itu udah masuk. Iya, udah masuk. Jadi apapun yang bukan dari kita, Ya. bantuan apapun itu namanya CSR. Biasanya sih kalau PT bangunan ya Teh ya gitu kan, tapi ini kan mungkin dengan peralatan itunya ya udah masuk. Ya, jadi dia yang merapikan Ya Allah, sampai dibawain Teteh. Saya pesannya nanti diantar ke rumah bisa. Nah. Ada sudah belum sudah ada sudah. Nanti dingin nggak apa-apa nanti aja belum selesai ngobrolnya. Terus apalagi mau disampaikan? Apa maksudnya masukan pengen apa ke depannya? Apa sih target-target yang belum tercapai gitu kan? yang belum tercapai saat ini saya ingin bersinergi antara posyandu dengan bank sampah karena kita ini tidak bisa bergerak tanpa ibu-ibu. Betul. Sementara posyandu adalah garda terdepan menuju ibu-ibu. Betul. Iya, betul. Nah, saya ingin memberdayakan ibu-ibu untuk
mereka punya penghasilan sendiri. Minimal ya walaupun itu dari kotoran tuh jadi duit loh gitu. Jadi kan fresh to cash Jadi gitu kan. apa namanya, sampah itu jangan dipandang sebelah mata Jangan ya, dipandang. ternyata Itu- memang ada juga manfaat dari memang sampah ya. Fresh gitu, itu sampah tapi bisa jadi cash. Nah, itu Betul. harus ada Fresh dari to cash gitu iya, ya. jadi harus ada penggerak dari yang lebih atas gitu. Karena kalau saya di bawah bergerak itu tidak bisa. Kita bergeraknya militan kalau kayak gitu kan. Jadi kalau saya maunya legal, jangan ilegal gitu. Iya. Sebenarnya sudah ada. Diakui gitu ya, Iya. maksudnya. Nah, ingin mengumpulkan kasih keluarga karena posyandu di desa Simpangan itu Mari. posyandu. Nah, itu kan ibu-ibu. Kebetulan saya juga ada posyandu, saya ingin mengajak itu gitu. Setiap posyandu bergerak punya bank sampah gitu. Minimal itu untuk mereka sendiri, untuk ibu-ibu. Jadi Itu bukan kok jadi gini ya, jadi gini gitu ya. Jadinya tadinya sampah tapi bisa dimanfaatkan. Jadi itu juga memunculkan kreativitas kita, ya kan, inovasi kita. Misalnya jadi biasanya botolnya begini aja, kok kayaknya lucu ya kalau digini-gini, kan jadi inovasi baru ya kan. Itu jadi memang kita mengadakan ibu-ibu itu jangan cuma ngobrol, jadi ketika nanti bapak-bapaknya, oh iya ibu ngobrol nggak apa-apa Ada dah hasilnya. hasilnya, ya kan. Jadi bukan cuma gosip-gosip nggak jelas lah gitu kan. ya, Jadi itu pengen sinergitaskan antara posyandu dengan bank sampah. karena ya, ibu-ibu yang paling bergerak begitu pun dengan bank sampah paling banyak ibu-ibu. Betul. Harusnya paling banyak ibu-ibu. Karena yang bergerak nih yang mau ngumpulin misahin itu kan ibu. Saya berharap sampah itu bisa dikelola sejak dari rumah gitu, dari rumah tangga sendiri. Jadi dari dalam rumah tangga sendiri mulai memilah dan memilih sampah yang organik dan non organik. Mulai dari plastik, kertas, beling dan apapun. Jadi kalau dari rumah sudah kita pilih, insya Allah Burangkeng tidak akan penuh. Betul. Jadi udah ada ininya, kayak sekarang sampah dua ya. Kayak gini kan organik kan organik. Itu ada lagi bling lagi. Oh ya, tadi yang bling itu apa sih, saya nggak tahu. Yang lomba di kecamatan itu apa tuh? Botol. Oh udah ya. Bersih dan Tahu apa sih, kayaknya seru banget sih. Kan dari bulan Juli sampai 10 Agustus kita Oh ini sih dia buat itu apa? CSR dari PT Mulya. Udah 100 bunda. Kita ngasih botol gitu aja. 100. Ya maksudnya kita nggak boleh bentuk itu aja, berbentuk botol gitu aja. bersihkan dulu ringnya sama stikernya. Jadi berbentuk polos. Iya, syaratnya. Itu dia udah dari mulai Juli kemarin. Juli kemarin. Ini udah banyak ya? Iya. Iya kan lumayan. Ini bisa jadi inovasi baru loh. Bank sampah yang lain belum ada ya kan, tapi di sini adanya Bank sampah beli. Jadi kita ngumpulkan per kader juga Bu. Jadi kader posyandu udah ngumpulkan juga itu kemarin yang belum dikumpulkan. yang kemarin ya, kemarin itu ya. Beling Yang itu Bu kemarin ada di dua, Lado ada ya? yang kiloan, ada yang Iya. kasih Oh, di Bu. situ. Jadi itu di kilo kalau di saya. Kalau yang satuan itu Jadi 300. maksudnya kan bank sampah cuma biasanya gitu-gitu Cap doang. yang hijau Ini ada beling gini loh. yang hijau yang jadul itu kayak botol bir, nah itu dinilai satuan juga kalau di bank sampah 300. Ya kalau di biasa kita 500 gitu. Jadi ya lumayan Mas. Ini pas lebaran nih banyak kan. Ini belum ada dan apa-apa. Rewardnya belum ada. Ada nilai. Kita umumin Tapi bagus ya. satunya dapat 5 juta. Ini tuh Karang Raja plus 970 hampir mau 1 ton. Betul, padahal kita mintanya 500 kilo. Iya, Ini ternyata antusias ya. Karena ternyata hari gosok. Iya, itu ibu-ibu kader loh Bu. Ibu-ibu kader posyandu Bulurah nih penggeraknya. Bersihin botol katanya. jadi Itu kan dan inovasi itu baru ya koordinatornya, buat Bu. bank sampah ke Cikarang Utara. Iya. Karena ini masuknya ke Cikarang Utara jadi nggak apa-apa ditambahin inovasi ini. Boleh. Apa beling itu ya? Iya. Bank sampah beling. Ya kan kita juga. Nah, dijadikan inovasi. Ibu ada posyandu kemarin. Yang Iya. tadi saya bilang, Ibu inovasinya apa sih? Nah ini Bu, sekami ini bank sampah di Cikarang Utara ini termasuk bank sampah Akrab ini ada pengumpulan beling itu kan. Iya. Karena memang di yang lain itu belum ada Bu. Biasanya kan baru botol aqua ya kan, baru apa kertas-kertas kopi. Nah ini kan Karena ada ini memang beling. nilainya rendah gitu kalau dibandingkan Tapi kan plastik, hanya ada orang inovasi. tertentu loh yang bisa dapat ya. Ini kan ada Satu ininya ya, mulai kecamatan. itunya ya. Jadi bisa dijadikan inovasi saja maksudnya. Tapi nanti kita ambil judulnya yang apa ya, yang unik lah gitu Iya, kan. Jadi seorang semakin apa sih kayak ini akrab tuh apa sih, kan orang mikirnya akrab ya udah gitu kan. Iya. Tapi kita jelaskan akrab ini apa sih, Iya. kenapa sih bisa namanya ngambilnya akrab gitu kan. Jadi ibu bisa menjelaskan sebagai bank sampah loh ya. Iya. Karena ini penilainya tentang kebersihan, jadi fokusnya di bank sampah. Kalau penilainya
di PKK saya ngambil ke hatinya PKK, jadi saya tidak fokus di hatinya PKK, jadi fokusnya di bank sampah aja. Jadi nanti apapun yang ada di sini ibu masukkan, nanti ibu bikin buku agenda kegiatan gitu ya bu. Bank sampah itu pertama misalnya ngumpulin ini apa di detailkan ya kan, dijelaskan, dijabarkan Kayak buku profile gitu. jadi nanti profilnya bank sampah akrab nih ya, pertama didirikannya ya kan, FK-nya, baru nanti kegiatannya apa aja sih gitu kan. Selain ngumpulin ini itu sih udah biasa lah ya, mungkin di bank sampah lain mungkin ada. Nah, kita bikin inovasinya apa nih biar makin terkenal ya kan. Ketika ibu ketemu sama Pak Hapri misalnya, Pak saya punya inovasi baru dari bank sampah kami loh ya, apa bu judulnya misalnya gitu kan, apa itu ya, orang apa sih jadi kepo ya kan, kalau judulnya cuman baso gitu Ya kan. kita rencana ini mau bikin briket itu. Nah itu coba ayo Jadi jadi lama ini briket dari batok. Iya, gitu kan, itu memang udah nilai tinggi lah. betul. Nah kita ingin memanfaatkan sampah-sampah ini kan, ranting-ranting, Ya, betul. daun-daunan mau dibikin briket. Nah itu ayo Ya saya ingin ada pelatihan dulu, jadi kan saya tidak mau bikin setengah-setengah gitu. ya full ya. Karena saya ingin nantinya merangkul anak muda juga. Jadi ingin merangkul mereka yang Orang belum taruna dapat ya. kerja ya Allah bu, banyak banget saya itu yang belum dapat kerja Lulusan gitu. SMA ya Iya, kan itu udah jadi itu sampai harus menunggu melalui waktu ya kan. Iya. Itu kan mahal ya bu. Iya. Itu jadi terus nggak selamanya juga ya kan. Iya. Jatah waktunya Ada kontes setahun atau 2 tahun. Itu bisa loh. Nanti lanjut yang di bawahnya ini apa nih? Nilai komersialnya ada. Bisa loh bu yang nyari. Kita ada nilai tertentu. Jadi ada nilai gini. Tanaman variasi banyak tanaman, jenis tanaman, terus termanfaatkan dan bernilai dan masyarakat atau warga dijual belikan untuk meningkatkan pola hidup. Iya, maksudnya kan intinya bisa kita komersial. Jadi kita enggak, kalau saya enggak dijual Pak, tapi untuk tetangga gitu. ya Biar silakan bisa- barter, bisa juga Iya, barter juga. kalau saya setiap hasil misal kita panen pisang, kita bagi ke tetangga, Iya. panen cabai bagi ke tetangga. Tapi intinya kan kalau memang mereka ingin beli, ya kita fasilitasi. Gitu. Iya. 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 Nah, jadi kan di sini ada pertanyaan yang lainnya udah jalan. Ada terawat dengan baik, hasil dimanfaatkan dan dinilai komersial. Nyambung nggak ya? Kadang-kadang kan gini, kadang-kadang sama semua. Yang punya nilai seni juga. Iya. Kalau yang semacam kita bisa buka. Iya. Tapi intinya secara garis besar kan ini bisa dikomersialkan. Sarananya yang misalkan yang tadinya tanaman itu cuma di tanah misalkan, terus ada dikasih rak, ya uangnya dari komersial itu kan, dari hasil penjualan itu segitu ya, itu kan nilai plusnya itu nanti itu ya. Jadi makanya seperti itu harus diungkapkan. Nah nanti juga saya menilai ini berargumen gitu. Oh ini dulunya begini pak, ini ya kan itu. Ada kita yang memperjual kemudian tanaman hasil Ini budidaya juga ada. nilai komersialnya ada pak. Ada. Kalau memang ada yang perlu dan dijual, diberikan. Ternak juga gitu. Ya, tadi ayam, iya. Ikan kalau pas panen juga bisa dijual belikan. Jadi kan di sini ini pembudidayaan hewan. Iya. Di samping tanaman juga penanaman tanaman, pembudidayaan hewan.
Iya, betul. Nanti hasilnya itu kan nanti dijual bernilai komersial. Itu kan nilai plus, jangan salah itu. Iya. Jadi depan kan, karena insya Allah kan kalau misalnya kita memang terpilih mewakili kabupaten kan hasilnya dari hasil tanaman nggak ada jambu semua terus kita hasilnya buat perlu karena kita gini ya intinya di luar ini yang tahu tapi hasilnya dari semua dari intinya itu bisa komersil ya Bu. Bisa dimanfaatkan, itu bisa meningkatkan yang tadinya bisa kan Biar gak banyak yang nanya tadinya ya. menyumbang, selalu menyumbang tapi kan biar tergoda itu jadi tidak nyumbangnya di sini. Nah warga itu jadi nyumbangnya keluar. Jadi jangan apa kita jangan enggak kok takut ini bukan masalah, lebih bagus kita terbuka terus nilai manfaatnya kan bukan buat pribadi. Jadi nilai itu tidak ada di tempat lain. Itu kita ada nilai inovatif juga, bukan nilai inovasi. Sedikit yang jelasnya aja Bu, salah Intinya, jadi nih, saya kayak bilang gini. terus singkatannya kan lucu loh, Seda, Unikan. Sesa dapur, Yang ya belum kan? pernah Itu kita udah lihat di banget daerah ya. lain. Kalau bahasa Indonesia berarti Losida ya, Sesa dapur ya. Jadi itu ada nilai. Kalau di Palembang apa coba? Ya. Sesa itu apa sisa? Bang, tapi kan nambah. Karena kita misalkan ada apa, Sisa ya, bisa, berarti sisa lumpur. yang tidak terpikirkan orang lain. Sampai Nah itu, jadi sudah kan makanya dijelasan. seperti ini kan seperti kayak banyak lah orang yang olah sampah. Tapi kan kita nilai ekonominya hanya tapi kan kadang-kadang orang yang nilai sampah di samping sampah itu misalkan ada yang di apa dijual, ada juga nilai jualnya bisa nilai jualnya plus. Apa nilai jualnya plus? Misalkan seperti kita yang tadinya botol plastik hanya dijual di kiloan, terus berikutnya dibikin kerajinan kan nilai jualnya jadi ada plus. Udah 10.000 cuma karena dibuat dibentuk jadi 15.000 kan ada. Iya, maksudnya nah hal-hal ini pengembangan di nilai kreativitas gitu yang tadi di awal yang memasuk nilai ekonomisnya. Yang di sini harus dijelaskan atau yang produksi organik Iya, yang pengolahan. Seda. Iya, nah itu kayak limbah kan kayak minyak limbah dimanfaatkan yang bikin pupuk Pak kadang-kadang pohon pisang itu difermentasi yang tadi mendampingi ini. pulang Saya akan tanya deh. Lawannya dijual. Oh yang coba kira-kira. Kan bukan nama izinnya bukan nama pribadi Bu ya. Ya di samping pribadi juga dibolehkan. Iya, nih, hijau. Ini rumah aja, keluarga yang menghasilkan ditaruh di situ. Kapur. Yang dipotong itu. Cikarang Utara prima, Kabupaten Bekasi makin berani. Setelah itu nanti langsung tepuk tangan semua, Pak. Sudahnya langsung tepuk tangan. Oke, siap.
1, 2, 3. Gerak Cikarang. Desa Simpangan. Cikarang Utara. Kabupaten Bekasi. Nggak dapat ya. Desa Simpangan. Cikarang Utara. Kabupaten Bekasi. Iya. Makan dulu sama-sama, Bu. Ya, Bu. Kamu mau sama siapa? Kan ada di kamar. Semoga menang, Bu. Amin. Mau ngawal. Kita tahu apa? Tahu sebelah. Karena sama air kita tahu sebelah.